Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Kita pasti merasa senang dan bersemangat untuk memasuki petualangan spiritual yang pasti menantang serta menegangkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara detail sampai tuntas tentang kisah petualangan seorang pemuda tangguh yang menjalani perjalanan untuk membasmi kejahatan yang diakibatkan oleh seorang praktisi yang sangat berpengaruh pada ajarannya. Bagaimanakah ia akan mampu melewati perjalanannya yang penuh misteri ini? Dan apakah ia benar-benar mampu membongkar tabir kesesatan tersebut? Baiklah, jangan pernah beranjak dari kursi kalian sampai kisahnya selesai, karena kita akan mentang diri melalui konten yang sangat menyeramkan. Dalam tema kisah, nyata misteri Kang Ujang Bustomi berantas total dukun santet siluman ular. Yuk, saksikanlah bersama-sama dan temukan inspirasi dari kisahnya dengan semangat yang membara. Selamat menyimak. Kisah ini dimulai di suatu hari di lembah hutan dengan pemandangan yang begitu indah, serta udara yang sejuk menambahkan paranormal alam yang begitu menyenangkan. Namun, begitu kegelapan menyelimuti area tersebut tiba, secara drastis, suasana begitu mencekam dan menyeramkan. Di keheningan malam itu pula, tampak sosok sang tokoh guru spiritual, Kang Ujang Bustomi, muncul dalam keadaan misterius. Ia dikenal sebagai orang yang berani untuk melawan dan memberantas segala bentuk kejahatan. Beliau merasa ada sesuatu yang tidak benar di tempat itu, dan ia tahu ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan dan mengatasi praktek-praktek kejahatan yang sedang berlangsung. Dikabarkan bahwa di dalam hutan angker tersebut terdapat seorang kakek tua yang berusia 150 tahun, yang merupakan guru bagi para dukun santet dan mengajarkan ajaran kesesatan yang sangat mengerikan. Beliau sangat ingin mengetahui bagaimana cara guru sesat tersebut mengajarkan ajarannya, sehingga ia melakukan pengintaian dengan kekuatan gaib spiritual untuk mencari lokasi perguruannya. Dalam gelapnya malam, ia perlahan-lahan memasuki hutan dan melewati rintangan yang sangat mengerikan dan misterius. Ketegangan semakin meningkat ketika tiba-tiba ada serangan gaib yang berusaha menyerangnya. Namun, berkat kekuatan spiritual yang dimilikinya, beliau mampu memusnahkan aura jahat yang menghalanginya. Setelah berhasil melewati rintangan, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju lokasi perguruan sesat yang ia tuju. Tetapi, beliau tahu bahwa masih banyak makhluk tak kasat mata yang merasa terganggu dengan kehadirannya di hutan angker itu, dan ia kembali merencanakan suatu aksi melawannya kembali. Dan kini, saat Kang Ujang Bustomi akan melanjutkan misinya dengan penuh tekad, tiba-tiba lampu kameramen mengalami kendala teknis yang membuat situasi menjadi gelap gulita dan sangat menakutkan. Namun, ketika lampu kamera akhirnya menyala kembali, ia melihat dari kejauhan ada sesosok misterius berdiri di atas gundukan tanah tinggi itu. Tanpa ragu,
Ia pun segera bersiap-siap untuk melakukan serangan. Ternyata, kedatangannya telah diketahui oleh para pelaku ritual sesat di dalam hutan angker itu. Meskipun Kang Ujang terus berusaha melakukan serangan, sosok misterius itu sama sekali tidak terpengaruh, bahkan tertawa seram. Namun, beliau tidak menyerah. Ia terus melakukan serangan hingga akhirnya sosok tersebut melarikan diri. Tak mau kehilangan jejak sosok yang telah berusaha melukai dirinya, Kang Ujang pun berusaha mengejarnya, berlari dengan cepat hingga ia tiba di sebuah gubuk yang tampak sangat menyeramkan. Dalam gubuk itu, ia merasakan aura negatif yang kuat. Namun, Kang Ujang tanpa ragu-ragu langsung melakukan serangan untuk membersihkan aura negatif tersebut. Saat itu, penonton merasa sangat terpaku pada kisah penuh ketegangan, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika semuanya demikian, beliau pun mengambil risiko yang besar demi menyelamatkan masyarakat setempat dari praktik-praktik kejahatan yang meresahkan. Menjelajahi daerah yang sangat berbahaya untuk melawan para pelaku ajaran sesat dan kekuatan kosmik sangat luar biasa. Kini, di dalam arena kegelapan itu, Kang Ujang Bustomi membuktikan bahwa kepekaan jiwa dan kekuatan spiritual dapat melebihi segala kekuatan jasmani dan membuatnya menjadi penghancur kekuatan sesat yang paling ditakuti. Lalu, bagaimana petualangan tersebut akan berakhir? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban dalam keadaan yang begitu menegangkan. Halo. Halo cantik. Halo cantik. Jadi cantik-cantik malah nyerang. Aduh. Halo cantik. Aduh, bengi-bengi wadon. Mati belum? Mati belum? Mati belum? Kira main dicekatin mata kita, aduh. Waduh, saya diumpanin yang bokong gede-gede, aduh sampai mati mbak. Kata, wadon-wadon, aduh. Untuk umpan saya rupanya, biar saya tergiur ada cewek.
gaibnya ini berlapis-lapis. Maju. Pagar gaibnya berlapis-lapis. Ya tadi prediksi di dalam ada beberapa orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Meskipun Kang Ujang Bustomi bertarung dengan segala keahlian spiritual yang dimilikinya, serangan bertubi-tubi ilmu santet sakti membuatnya tak mampu bertahan. Luka-luka dalam mulai menghantui tubuhnya, namun beliau tak akan menyerah. Hingga suatu ketika, kekuatan ilmu santet Fodo begitu kuat, hingga lampu kamera mati total, menyelimuti semuanya dalam kegelapan yang menegangkan. Meskipun Kang Ujang terpaksa menghentikan perjuangannya karena kamera rusak secara parah, ia berjanji untuk melanjutkan misinya setelah ia sembuh sepenuhnya dari luka-luka yang dialaminya. Dengan tekad yang bulat dan semangat yang membara, kini Kang Ujang Bustomi siap kembali untuk menemukan kebenaran di balik misteri hutan keramat tersebut dan melanjutkan misinya. Menyadari bahwa ia memerlukan kekuatan yang lebih untuk mengalahkan kejahatan Fodo, beliau mengucapkan amalan-amalan ayat suci untuk memohon bantuan dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semangat yang membara, ia melangkah dengan penuh tekad dan keberanian menuju Sang Penyesat untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Namun, di tengah perjalanan, murid dukun Fodo tiba-tiba muncul dan menghadangnya. Tanpa kata-kata,
Pertarungan antara keduanya pun langsung dimulai. Meskipun mendapatkan perlawanan yang mengerikan, namun Kang Ujang berhasil mengalahkan anak murid dukun Fodo itu dan kemudian melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba merasakan energi jahat memancar dari sebuah pusaka yang tertancap di tanah. Dengan keahlian spiritualnya, Kang Ujang berhasil mengalahkan pusaka tersebut dan bahkan berhasil mencabutnya, lalu memberikannya kepada sang kru kamera. Tetapi, ternyata masih ada satu lagi pusaka yang berfungsi sebagai pagar gaib, menghalangi langkahnya untuk masuk ke dalam perguruan sang dukun. Dengan tekad yang bulat, Kang Ujang Bustomi tetap bertahan dan melawan kekuatan jahat tersebut. Setelah mengandalkan kekuatan spiritualnya dan mengumpulkan seluruh keberanian, beliau akhirnya berhasil menetralisir kekuatan jahat dan memusnahkan pusaka tersebut. Ia pun berhasil menembus pagar gaib tersebut dan melanjutkan perjalanan misinya. Saat Kang Ujang tiba di tujuan untuk melanjutkan misinya yang terhenti, keduanya dengan strategi masing-masing bersiap untuk pertempuran. Beliau pun mempersiapkan amalan-amalan suci, sementara sang dukun menyiapkan seruling yang mengandung gema maut yang mematikan. Ketika seruling mengeluarkan suara yang menggema dan menusuk, membuat kuping dan pikiran Kang Ujang terasa sakit, namun ia tidak gentar sedikit pun. Dengan keberanian dan tekad yang bulat, Kang Ujang menghadapi tantangan tersebut dan siap menghadapi segala konsekuensi yang akan terjadi padanya dalam mengungkap rahasia di balik hutan keramat. Pertarungan antara kekuatan spiritual Kang Ujang dan seruling maut sang dukun semakin memanas, menghasilkan energi yang memenuhi udara di malam itu. Ketika Kang Ujang Bustomi berusaha keras melawan kebisingan suara seruling dari sang dukun, tiba-tiba ada suara gaib dengan tawa mengejutkan yang membahana ke seluruh penjuru hutan keramat. Suara tersebut begitu keras dan mengerikan hingga mengganggu konsentrasinya, menciptakan atmosfer yang mencekam dan mengerikan, serta mendorong kekuatan supranatural yang mendominasi dan menaklukkan hutan angker itu. Situasi semakin tak terkendali terlebih lagi ketika makhluk gaib tak kasat mata mulai datang berkumpul di lingkungan sekitarnya, menyaksikan pertarungan antara Kang Ujang Bustomi dengan sang dukun. Aura supranatural di tempat itu semakin kuat, menyelimuti semua yang berada di sekitarnya, dengan pancaran energi yang memukau dan membuat para makhluk gaib muncul dan menonton pertarungan ini. Namun, Kang Ujang tidak terpengaruh dengan kehadiran mereka dan tetap fokus pada pertempuran yang tengah berlangsung.
Dalam suasana yang sangat mencekam dan menegangkan, ia terus menekan dirinya untuk melawan seruling maut sang dukun dan menyelesaikan misinya. Di tengah kekacauan yang mengerikan, Kang Ujang mempertahankan kekuatan spiritualnya dan memfokuskan pikirannya pada tujuannya untuk mengungkap kebenaran di hutan keramat ini. Tetapi, apakah Kang Ujang Bustomi kali ini akan mampu mengalahkan sang dukun Fodo yang sakti tersebut? Atau apakah keadaannya akan menjadi lebih parah dari sebelumnya? Jawaban atas teka-teki ini hanya akan terungkap dalam hitungan menit berikutnya. Kecanggihan dan keberanian Kang Ujang akan diuji dalam pertarungan yang tak terduga ini, mengundang penonton untuk merasakan ketegangan, degupan jantung yang cepat, dan sensasi mendebarkan yang akan menyertainya dalam perjalanan misterius. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dalam pertarungan sengit yang telah terjadi, kekuatan mistis Sang Dukun Fodo ternyata terlalu besar untuk diatasi. Meskipun Kang Ujang telah memberikan segalanya dalam pertarungannya itu, serangan dari Sang Dukun terlalu kuat dan mengerikan. Sehingga akhirnya ujung tanduk yang tak terduga terjadi ketika perut beliau terluka dalam serangan santet yang sangat kuat, membuatnya kewalahan. Meskipun badai cobaan telah melanda dan luka-luka terasa dalam, semangat Kang Ujang masih belum pudar. Dengan tekad yang bulat dan semangat yang tak tergoyahkan, ia bersumpah untuk kembali dan melanjutkan misinya untuk memberantas kejahatan aliran hitam sampai ke akar-akarnya. Setelah pulih sepenuhnya, Kang Ujang Bustomi kembali mendatangi hutan angker yang pernah menjadi saksi perjuangannya, yang sebelumnya tak terselesaikan. Di malam hari ini saya masih penasaran, datangin lagi. Cuman ini picik ini dukun.
Jadi saya kemarin sudah tahu strategi dia pasang di mana. Dia minta pindah tempat. Aduh, anak maning baik. Saya harus ngoyak lagi, dari tadi saya sudah meditasi di sini setengah jam. Kita sudah lihat pada di hadapan. Dan mudah-mudahan insya Allah kasih Allah, mudah-mudahan maafin musyilah, tidak ada masalah. Sambil mengucapkan zikir dan ritual religius, ia siap meneruskan misinya dengan semangat yang membara dan tekad yang bulat untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dengan cermat, beliau membelitkan tasbih ke lengan kanannya, merapal doa-doa yang memohon bantuan dari kekuatan yang lebih besar dari Sang Maha Pencipta. Ia memohon perlindungan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar misinya kali ini berjalan dengan lancar. Dengan tekad yang kuat dan keberanian yang menggebu-gebu, Kang Ujang Bustomi berjalan tegap menuju sarang Dukun Santet, tempat di mana kejahatan bersemayam dan selalu bersembunyi di balik bayang-bayang gelap. Saat ia tiba di lokasi yang dituju, aura mistik semakin tebal, menandakan kedatangan seseorang yang berani menantang kegelapan itu sendiri. Di tengah kegelapan hutan yang menyelimuti, Kang Ujang melihat sinar api unggun yang berkobar-kobar, memancarkan cahaya merah menyala di malam yang sunyi. Di sekitar api, tersusun ritual sesaji hitam yang digunakan untuk menghadangnya, menciptakan barikade magis yang memancarkan aura negatif yang mencekam. Tetapi, di balik segala ancaman tersebut, Kang Ujang Bustomi tidak gentar. Dan bahkan ia bersiap untuk melawan dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya, sedia mempertaruhkan segalanya demi kebenaran dan keadilan. Wow. Meskipun ia berhasil memusnahkan aura jahat yang mengancam, tiba-tiba suasana hutan menjadi semakin mencengkram. Suara seruling yang memekakkan telinga mulai merayap masuk ke dalam pikirannya. Sementara, suara tawa yang bergema dengan keadaan yang penuh dengan rahasia yang menyeramkan mendekam di udara. Kedua suara itu melingkar-lingkar di sekitar Kang Ujang, mencoba menakut-nakutinya. Tetap fokus dan terus berjalan, beliau menggunakan kekuatan gaib yang dimilikinya untuk mengejar sumber suara yang sangat mengganggunya. Seketika itu, ia mencapai sebuah tempat di mana asap ungu yang sangat pekat berkumpul. Di sana perlahan muncul sebuah bentuk yang semakin jelas, yang di tengah campuran suasana hutan yang misterius dan bau mistik yang menantang. Ketika bergerak mendekat, Kang Ujang Bustomi merasakan ganas dan kekuatan kuat yang menyelimuti bidang tempat itu. Bahkan, makhluk gaib lainnya, sekutu dari Sang Dukun Santet, mencoba menghadang sambil menantang penuh agresi. Setelah berhasil menghilangkan asap aneh yang mencekam, ia kembali ke tempat sarang kejahatan Sang Dukun. Namun, kali ini, ia disambut oleh anak murid Sang Dukun Fodo yang siap untuk menyerang. Tanpa ragu, Kang Ujang pun mulai merancang strategi
untuk menghadapi adu kesaktian yang sangat berbahaya. Meskipun tantangan yang dihadapi semakin sulit dan lawannya semakin kuat, Kang Ujang Bustomi tidak gentar. Dengan keberanian dan keahlian spiritual yang dimilikinya, ia berhasil melewati berbagai rintangan yang menghalangi langkahnya. Namun, pertarungan yang sesungguhnya masih menghadang karena ia akan berhadapan dengan kekuatan sakti dari para dukun santet yang sangat kuat. Suasana pun menjadi semakin mencekam dan tegang
ketika Kang Ujang berhasil memasuki sarang iblis tersebut. Aura supranatural yang kuat dan tak terkendali menciptakan ketegangan yang meliputi sekelilingnya, bahkan jin dan setan pun turut menyaksikan pertarungan yang akan terjadi di sana. Dalam suasana yang diwarnai oleh kekuatan mistis yang begitu kuat, Kang Ujang Bustomi siap untuk menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Dengan keyakinan yang kokoh dan tekad yang bulat, ia bersedia untuk menghadapi kegelapan dan kejahatan yang tersembunyi di dalam sarang iblis itu, siap melawan apapun yang akan menghadangnya, demi membawa kebenaran dan keadilan dalam suasana yang begitu sangatlah mendebarkan. Meskipun Kang Ujang Bustomi mampu melumpuhkan sang dukun itu hingga tak berdaya dengan keberanian yang mematikan, namun tiba-tiba seolah takdir berbicara lain. Sakit luar biasa menusuk perutnya dan rasa pedih yang amat menyiksa memenuhi dirinya saat ular berbisa muncul dari dalam tubuhnya, hasil dari serangan santet jahat. Astagfirullah. Wah. Dalam keadaan terjepit, Kang Ujang dengan keberanian membara berhasil menangani serangan maut tersebut hingga mencabut ular itu yang menusuk perutnya. Namun, kemenangan ini tak berlangsung lama karena tanpa jejak,
Dukun Fodo menghilang tanpa bekas, meninggalkannya dalam pertarungan sepi dan misterius di tengah malam yang penuh kegelapan dan aura mistis. Meskipun misinya belum terselesaikan dan tubuhnya terluka parah akibat pertarungan yang epik, Kang Ujang Bustomi tak akan pernah menyerah. Dengan tekad yang menggebu, ia bersumpah untuk melanjutkan perjuangannya, membasmi kegelapan malam yang kelam dan menyapu kesesatan dari tanah ini. Meski lemah dan terluka, beliau meneguhkan hati bahwa ia akan menyelesaikan misinya sampai titik terakhir. Saat cairan merah dari bekas luka yang menyala di tubuhnya mulai mereda, Kang Ujang Bustomi kembali berada di dalam hutan yang angker dan kiranya berjuang untuk melanjutkan tugas mulia yang belum selesai. Dengan langkah mantap dan hati yang penuh keyakinan, ia siap menghadapi segala rintangan dan menghadirkan terang di malam yang kelam. Kembali menebarkan aura kesucian di tengah kegelapan, beliau berdiri tegar, siap menjawab panggilan takdir dan membawa kedamaian kembali ke dalam hutan yang pernah menjadi saksi pertempuran magis yang dahsyat. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia saya menemukan tempat persembunyian. Aduh, dia tidak kapok-kapok dan saya pun tidak kapok-kapok. Sampai di mana dia? Sampai titik darah penghabisan. Dia sekarang head to head. Head to head. Dia sendiri, saya sendiri. Terkepung dan kita ketemu. Ikutin saya. Ia pun berjalan menuju sarang dukun santet dengan penuh tekad dan keberanian menuju sarang iblis tersebut. Saat ia tiba, atmosfer menjadi semakin tegang dan mencekam. Dengan penuh keyakinan, Kang Ujang Bustomi tanpa ragu menyatakan bahwa saatnya untuk menghadapi dan mempertanggungjawabkan tindakan sang dukun yang telah melukainya. Mendengar pernyataan itu, Dukun Fodo dengan sebuah senyuman angkuh menghadapi tantangannya dengan nada tegas yang penuh kepercayaan, menyindir bahwa Kang Ujang tidak pernah belajar dari pengalaman dan kekalahan sebelumnya. Dan bahkan dengan penuh kesombongan, Dukun Fodo menegaskan bahwa ilmunya belum digunakan sepenuhnya dan bahwa pertarungan sebelumnya hanyalah pemanasan belaka. Meskipun begitu, beliau tidak pernah gentar karena ia tidak takut dengan siapapun, kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan, tantangan itu membangkitkan semangat perlawanan dalam diri Kang Ujang, yang siap menjawab tantangan tersebut dengan kekuatan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Pertikaian antara dua kesaktian ini dipenuhi dengan napas tegang dan aura magis yang menegangkan, di mana keselamatan dan kebenaran akan menjadi taruhan tertinggi. Begitu juga aura supranatural semakin tebal melambung di udara. Lalu, apakah Kang Ujang Bustomi kali ini mampu mengatasi tantangan ini dan membuktikan keberaniannya? Ataukah Dukun Fodo akan kembali membuatnya jatuh dalam bayang-bayang kekalahan? Hanya malam yang kelam dan hutan yang sunyi yang mengetahui nasib kedua tokoh ini dalam keadaan yang begitu mencengkramkan. Saya mau tahu kekuatan kamu ketika sendirian, bos. Ketika sendirian, saya mau tahu kekuatan Era. Lu jual gue borong, bos.
Meskipun Kang Ujang Bustomi mampu bertahan sampai detik ini, namun ketika ia berusaha menerobos gubuk tempat sarang dukun iblis itu, keheranan menyelimuti pikirannya. Dukun Fodo tiba-tiba menghilang tanpa jejak, menyisakan dua wanita yang tertidur tak sadarkan diri di depannya. Intrik misteri semakin tebal, dan beliau pun semakin ditantang untuk mengungkap rahasia di balik kepergian tiba-tiba sang dukun, serta menemukan keterkaitan antara yang dilihatnya dengan kejahatan yang terjadi. Nih, kayaknya habis kikuk-kikuk. Aduh, sekali kikuk-kikuk dua. Aduh, sekali kikuk-kikuk dua. Aduh, apa saya ngikut kikuk-kikuk? Ia pun dengan tekad yang teguh mencoba menyelamatkan kedua wanita yang tertidur tanpa sadar. Tetapi, meskipun misinya belum berhasil mencapai kesudahan dan keadaannya sangat lemah akibat luka-lukanya yang parah, ia akan terus melanjutkan perjalanan yang belum selesai, memastikan kebenaran dan keadilan menang dalam membasmi kegelapan malam yang dipenuhi kesesatan hingga tuntas. Kini, setelah semuanya kembali pulih, Kang Ujang Bustomi kembali berada di dalam hutan keramat, siap untuk melanjutkan misinya yang mulia. Di hadapannya ada anak murid dari Dukun Fodo, dan mereka bersiap-siap untuk melancarkan serangan. Dalam keheningan malam mencekam, mereka saling bermeditasi gaib untuk mengumpulkan tenaga dalam.
Akbar. Dengan kemampuan yang andal, Kang Ujang berhasil melumpuhkan lawan-lawannya. Namun, tanpa disangka, lampu-lampu api yang menyala itu tidak hanya memberikan cahaya, tapi juga memancarkan kekuatan gaib yang luar biasa. Ia pun menghadapi tantangan baru untuk melawan kekuatan gaib yang tak terduga tersebut. Dengan keberanian dan ketajaman ilmunya, ia bertekad untuk membalas serangan dan menjaga kekuatan gaib tersebut agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Langkah demi langkah, Kang Ujang Bustomi menunjukkan keberanian dan keuletan dalam menghadapi kekuatan-kekuatan supranatural yang menantang. Tak terduga, tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang mengenakan caping, muncul secara tiba-tiba dan menyerangnya dengan ganas. Serangan tersebut membuat Kang Ujang terluka parah, namun rasa sakit yang amat itu ternyata berasal dari ular gaib yang menusuk perutnya. Dengan keberanian dan ketajaman, beliau berhasil mengatasinya dan bahkan melumpuhkan sosok itu dalam pertarungan yang mengesankan. Kemudian, Kang Ujang pun menghadapi ular gaib itu dengan langkah berani, dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh murid dari sang dukun Fodo. Dengan gerakan yang tegas, Kang Ujang berhasil memusnahkan ular tersebut, meninggalkan sosok menyeramkan itu tergeletak dengan wajah gosong akibat serangan dahsyat dari keberaniannya. Setelah berhasil melumpuhkan para dukun santet itu, ia pun kembali dengan tekad bulat untuk menemukan keberadaan sang dukun Fodo yang selalu menyelipkan diri. Tetapi di tengah perjalanannya, ia dihadapkan kembali dengan suara tawa yang bergema menyeramkan. Saat Kang Ujang terus mencari asal suara itu, suara tawa yang semakin keras dan bergema-menggema mengirimkan rasa ngeri yang melanda hatinya. Namun, meski dihadapkan pada ketakutan, beliau tetap tegar dalam perjalanannya. Ia terus memburu dukun Fodo, meskipun serangan api gaib terus mencoba menghalanginya. Dalam keberanian dan keteguhan hati, Kang Ujang Bustomi menunjukkan bahwa tidak ada rintangan yang bisa menghentikannya dalam membasmi segala praktik kesesatan. Saat beliau semakin lama dan semakin jauh dalam pencariannya, suasana menjadi semakin mencekam dan tegang. Tiba-tiba, kobaran api yang sangat besar melambung tinggi, menambah ketegangan di sekelilingnya. Meskipun demikian, ia tetap bersikeras melangkah maju, tidak gentar menghadapi rintangan yang lebih besar. Akhirnya, Kang Ujang berhasil menemukan sarang iblis itu. Namun keadaan di sana sangat berbahaya dan menegangkan. Makhluk gaib yang tak kasat mata, sekutu dari sang dukun, turut membantu untuk menyerang Kang Ujang. Mereka menciptakan aura supranatural yang amat kuat, sementara aura mistik berterbangan, menghantui tujuannya. Kemudian, apakah Kang Ujang Bustomi kali ini benar-benar mampu mengalahkan sang dukun Fodo, guru dari para dukun dan iblis itu, hingga tuntas? Ataukah nasibnya akan berulang seperti sebelumnya, bahkan mungkin lebih parah lagi? Semua akan terjawab dalam hitungan menit berikutnya. Pastinya, detik demi detik akan menghadirkan ancaman yang mendebarkan, mengikat para penonton dalam arus ketegangan yang dapat membuat jantung berdegup begitu kencang dan penuh dengan kegembiraan. Inilah saatnya final pertarungan yang akan menentukan siapa yang benar-benar tangguh di antara keduanya dalam suasana yang begitu mendebarkan.
Dari petualangan penuh tantangan Kang Ujang Bustomi dalam menghadapi kejahatan dan kesesatan, kita dapat mengambil beberapa pesan moral yang relevan. Pertama, keberanian, keteguhan hati, dan kepercayaan pada diri sendiri adalah kunci untuk menghadapi segala rintangan dalam hidup. Kang Ujang Bustomi memperlihatkan kepada kita bahwa dengan tekad yang kuat dan keberanian yang tak tergoyahkan, kita dapat mengalahkan kejahatan dan mengembalikan kebenaran. Kedua, ketika kita menghadapi hal-hal yang misterius dan menegangkan, penting untuk mempertahankan kepercayaan pada diri sendiri dan pada Tuhan, serta memiliki keyakinan yang kokoh agar dapat melewati cobaan dengan baik. Dalam kisah ini, Kang Ujang Bustomi menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam membasmi kejahatan dan kesesatan, meskipun terjalannya misi tersebut penuh dengan rintangan dan bahaya. Ia tidak pernah menyerah meski terluka parah, memperlihatkan bahwa kesetiaan pada tujuan mulia dan kesediaan untuk berkorban demi kebaikan adalah hal yang sangat penting dalam mencapai kemenangan. Dedikasi yang dimiliki Kang Ujang Bustomi menunjukkan betapa pentingnya komitmen dan semangat dalam menjalani perjalanan hidup, serta pentingnya untuk tetap gigih dan pantang menyerah dalam menghadapi cobaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun keduanya sama dalam kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan pentingnya ketabahan, keberanian, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan dan menghadapi berbagai cobaan. Dengan keteguhan iman dan kekuatan yang dimiliki, seorang mukmin dapat mengatasi segala tantangan dan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam petualangan yang penuh dengan keajaiban, misteri, dan ketegangan ini, Kang Ujang Bustomi memperlihatkan kepada kita bahwa dengan keyakinan, keberanian, dan dedikasi yang tinggi, kita dapat mengatasi segala rintangan dan memperjuangkan kebenaran. Dengan demikian, mari kita ambil hikmah dan inspirasi dari kisah petualangan spiritual yang menegangkan ini untuk terus bersikap gigih, berani, dan tegar dalam menjalani hidup kita sehari-hari, demi mencapai kesuksesan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat serta apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan ridho dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sampai jumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jangan berat takut setan baik, setan baik. Takut satunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.